Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan nama saya Elvira Valeri dari TPHP Angkatan 2019 dengan NIM 19 4398865 TP 12403. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas EGPP saya mengenai eh, Physiochemical Properties and Starch Digestibility of Chinese Noodles in Relation to Optimal Cooking Time. Jurnal ini didapatkan dari International Journal of Biological Macromolecules pada tahun 2016. Oke, baik. Selanjutnya adalah table of contents dari pemaparan kali ini. Yang pertama ada introduction, kedua ada materials and methods, tiga result and discussion, dan yang keempat ada conclusion. Yang pertama adalah pendahuluan. Jadi, WSN atau White Salted Noodle merupakan salah satu makanan yang seringkali dikonsumsi di negara Asia. White Salted Noodle ini terbuat dari tepung terigu, air, dan garam. Pada bahan baku tepung terigu, terdiri dari dua biopolimer pati dan protein gluten yang dapat membentuk struktur jaringan dibensi akibat adesi gluten pada granula pati. Nantinya setelah dimasak, terjadi perubahan struktur matriks yang akan memodifikasi interaksi pati dan protein serta struktur mikronya. Hal inilah yang membuat proses memasak dapat berdampak pada kesempurnaan mie secara keseluruhan. Kemudian terdapat enzim alfa amilase yang terdapat di dalam mulut dan usus halus manusia. Enzim ini berfungsi untuk mencerna pati. Terdapat pula studi trivial yang menyatakan alasan mengapa saliva manusia mengandung banyak enzim alfa amilase. Hal ini dihubungkan dengan bukti masakan paling tua yang merupakan noodle atau mie. Jadi, noodle atau mie itu tercatat sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi di periode Neolitik akhir Cina. Pati bisa dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah Rapidly Digestible Starch atau RDS, yang sepenuhnya bisa diubah menjadi glukosa di usus kecil sekitar kurang lebih 20 menit. Yang kedua adalah Slowly Digestible Starch atau SDS. Pada SDS ini bisa diubah seluruhnya menjadi glukosa, namun pada tingkat yang lebih lambat, karena pada SDS ini terdiri dari pati amorf yang tidak dapat diakses secara fisik. Yang ketiga adalah resistant starch atau RS, yang merupakan fraksi pati tahan terhadap hidrolisis oleh enzim amilase dan pulunase. RS ini juga terbukti memiliki manfaat kesehatan yang baik ketika dikonsumsi oleh manusia. Jadi tujuan utama dari penelitian dalam jurnal ini adalah untuk memahami perubahan yang disebabkan oleh pemasakan, terutama sifat fisiokimia dan kecernaan pati dari white salted noodle. Yang kedua adalah materials dan methods-nya. Untuk material sendiri, yang pertama adalah tepung terigu merek Red Bicycle yang diperoleh di Hong Kong. Lalu ada amiloglukosidase, pankreatin yang didapatkan dari pankreas babi, dan guargam yang didapatkan dari Sigma Chemical Company di USA. Yang ketiga adalah reagen uji glukosa yang didapatkan dari Megazyme International Ireland di Irlandia. Selanjutnya adalah metode. Yang pertama adalah persiapan dari WSN. Tepung terigu sebanyak 25 gram dengan basis kelembaban 14% dicampur dengan 8,5 gram larutan NaCl 2%. Lalu adonan diulang secara manual dalam mangkok sampai mendapatkan bola adonan yang homogen. Kemudian bola adonan tersebut didiamkan dalam kantong plastik tertutup selama kurang lebih 30 menit. Lalu setelah didiamkan, adonan digiling menggunakan gulungan mesin pasta sebanyak 7 kali dengan pengaturan celah dari 2,5 mm menjadi 0,4 mm. Jadi terdapat penurunan pengaturan celahnya. Dan akhirnya melewati sliter untuk menghasilkan mie segar.
Lalu yang terakhir, dilakukan pengeringan pada suhu kamar yaitu 25 derajat Celcius hingga beratnya konstan sekitar 24 jam. Kemudian yang kedua adalah prosedur memasak. Mie kering yang tadinya sudah didiamkan sebanyak 5 gram dimasak dalam gelas kimia dengan cara merebusnya dalam 300 ml air selama 2-12 menit dengan interval 2 menit. Lalu didinginkan dengan air pada suhu kamar selama 30 detik. Jadi terdapat beberapa sampel yang dimasak masing-masing selama 2 menit, 4 menit, 6 menit, 8 menit, 10 menit, dan 12 menit yang disebut sebagai WSN0, WSN2, WSN4, dan seterusnya. Yang ketiga adalah waktu memasak optimal. Pada analisis ini dilakukan menurut metode Horndorff dan Numborn. Secara singkatnya, mie kering sebanyak 5 gram dipotong-potong sepanjang 6 cm dan dimasak dalam 300 ml air. Sampel kemudian diperas di antara 2 plat kaca dan dicatat waktu yang dibutuhkan untuk hilangnya inti putih dari WSN. Yang keempat adalah kualitas. Mie kering sebanyak 5 gram dimasak dan dipindahkan ke handuk kertas, lalu dibiarkan selama 1 menit untuk menghilangkan kelebihan airnya. Sisa air dalam gelas kimia kemudian dipanaskan dalam oven udara panas pada suhu 140 derajat Celcius hingga beratnya konstan. Lalu persentase hasil masak atau cooking yield dan susut masak atau cooking loss dihitung dengan rumus sebagai berikut, yaitu di mana MCO merupakan berat mie matang dalam gram, MD merupakan berat mie kering dalam gram, kemudian ada MB merupakan berat gelas kimia dalam gram, dan MM merupakan berat air dalam mie kering. Yang kelima adalah analisis profil tekstur. Pengujian ini dilakukan pada suhu kamar menggunakan alat analisis tekstur, yaitu model TA-XT2i Stable Microsystem Ltd dari Inggris, yang dilengkapi juga dengan software untuk analisis tekstur. Kemudian gaya dikalibrasi dengan beban 500 gram. Pada analisis ini dilakukan uji tarik dan uji kompresi untuk analisis tensile strength, extensibility, hardness, adhesiveness, dan chewiness dari WSN. Yang keenam adalah analisis warna. Pada analisis ini memakai alat chromameter CR400 yang seperti gambar di sebelah kiri. Jadi mie ditempatkan pada piring putih standar dan dilakukan pengukuran di 10 lokasi berbeda pada setiap spesimennya. Colorimeter dikalibrasi menggunakan plat putih standar supaya menghasilkan hasil yang valid. Kemudian analisis warna dipresentasikan sebagai sistem tristimulus, yaitu L-aksen menunjukkan hitam dan putih, A-aksen menunjukkan merah dan hijau, dan B-aksen menunjukkan kuning dan biru. Yang ketujuh adalah penentuan kecernaan dari pati. Jadi pertama-tama partikel mie kering dipatahkan dengan mortar dan alu, kemudian diayak menggunakan saringan ukuran mesh 5, 3,2, 2, 1, dan 0,5 mm. Setiap fraksi dari mie sebanyak 550 mg direbus dalam tambung sentrifuge polipropilen 50 ml menggunakan 10 ml air selama 0 menit, 2 menit, 4, 6, 8, 10, dan 12 menit. Setelah itu 15 gelas beets diameter 0,5 mm, pepsin 0,1 gram, HCl 37% sebanyak 0,8 ml dimasukkan ke setiap tabung dan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian ditambahkan guar gum 50 mg yang fungsinya itu untuk standarisasi viskositas campuran inkubasi. Dan juga ada 10 ml buffer natrium asetat 0,25 molaritas dan pH-nya 5,2. Tabung dengan partikel mie kemudian diinkubasi dengan alfa-aminase pankreas sebanyak 50 unit dan amiloglukosidase sebanyak 35 unit
pada suhu 37 derajat Celcius. Setelah 20 dan 120 menit inkubasi, hidrolisat sebanyak 0,5 ml dihilangkan dan ditambahkan pula 20 ml etanol 80%. Penambahan etanol ini difungsikan untuk menghentikan reaksi. Lalu jumlah glukosa yang dilepaskan ditentukan menggunakan kit uji glukosa oksidase. Fraksi pati dihitung sebagai persen RDS dengan rumus yang tertera, di mana persen SD 20 merupakan persentase pati yang dicerna selama 20 menit inkubasi, sedangkan persen SD 120 merupakan persentase pati yang dicerna selama 120 menit inkubasi, serta TS merupakan total pati. Yang selanjutnya adalah result and discussion. Pada bagian pertama, yaitu waktu memasak optimal, diperoleh hasil bahwa WSN2 dan WSN4, yaitu WSN yang dimasak selama 2 dan 4 menit, transparan dengan inti tengah yang masih berwarna putih. Pada WSN6, inti putihnya menghilang, sehingga pada WSN6 ini merupakan waktu memasak yang paling optimal. Sedangkan pada WSN8 dan WSN10, WSN-nya itu terlalu matang atau overcook. Kemudian yang kedua adalah kualitas pemasakan mie. Seperti yang dilihat dari tabel berikut, bisa disimpulkan bahwa waktu pemasakan yang semakin lama dapat meningkatkan cooking yield dan cooking loss yang semakin banyak. Interaksi antara protein dan pati dalam gandum sangat berpengaruh terhadap penyerapan air dan waktu pemasakan yang optimal. Saat mie direbus dalam air berlebih, terjadi gangguan progresif ikatan hidrogen antara protein gluten dan pati sehingga memicu gelatinisasi pati serta koagulasi dari protein. Peningkatan dari cooking yield yang lebih besar dikaitkan dengan jumlah ketersediaan gugus hidroksil pati untuk hidrasi. Jadi semakin lama waktu pemasakannya, granula pati itu akan membengkak dan muncul rongga-rongga di sekitarnya sehingga cooking yield-nya akan semakin besar. Lalu peningkatan cooking loss itu menunjukkan bahwa sejumlah besar amilosa dan amilopektin telah berdifusi keluar dari granula pati. Yang selanjutnya adalah tekstur dari white salted noodle. WSN optimal yaitu pada 6 menit menghasilkan tensile strength dan extensibility yang lebih rendah daripada WSN yang under dan overcook. Bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Kemudian proses memasak secara keseluruhan dapat menurunkan hardness, adhesiveness, dan chewiness dari WSN. Pada mie yang kurang matang atau yang undercook, tidak menyerap air yang cukup sehingga menghasilkan tekstur yang kasar dan keras. Sedangkan mie yang terlalu matang atau overcook menyerap kelebihan air sehingga menghasilkan tekstur yang lengket dan lembut. Transformasi struktural pati dan protein selama pemasakan punya pengaruh yang signifikan pada sifat akhir tekstur, termasuk mobilitas dan distribusi air dalam mie. Yang selanjutnya adalah analisis optik. Memasak umumnya dapat mengurangi nilai L dan B, tetapi tidak berpengaruh besar pada nilai A. Bisa dilihat di bagian kanan ini, L menunjukkan hitam dan putih, A menunjukkan merah dan hijau, B menunjukkan kuning dan biru. Fenomena tersebut dapat dijelaskan mengingat fakta bahwa pemanasan mie dalam air mendidih dapat meningkatkan transparansi gel pati akibat dari meltingnya kristal amilopektin. Sehingga bisa dilihat di sini bahwa proses pemasakan yang semakin lama akan membuat penurunan dari warna-warna tersebut. Lalu ada kecernaan pati. Jadi pemasakan meningkatkan RDS atau rapid digestible starch secara signifikan, namun mengurangi SDS dan RS. WSN mentah dengan butiran pati gandum utuh memiliki struktur pati yang tersusun secara konsentris
di daerah amorf dan kristal, sehingga menghasilkan resistensi yang lebih tinggi terhadap pencernaan. Nah, maka dari itu WSN mentah ini memiliki kandungan RDS yang lebih sedikit serta RS yang lebih banyak. Lalu pemasakan dapat memperbesar rongga di sekitar granula pati yang membengkak dan dapat menurunkan jumlah kontinuitas protein yang mengintervensi. Hal ini mengarah pada peningkatan aksesibilitas dari alfa amilase ke polimer pati, sehingga kecernaannya itu lebih tinggi. Didapatkan hasil sebagai berikut pada RDS, SDS, dan RS, di mana WSN matang optimal lebih banyak dibandingkan WSN matang dan WSN kurang matang. Selebihnya bisa dilihat dari tabel berikut ini. Kemudian WSN 6 atau WSN yang optimal menunjukkan kadar RDS yang jauh lebih tinggi serta SDS serta RS yang lebih rendah dibandingkan produk yang overcook atau undercook. Hal ini sejalan dengan sifat teksturnya, di mana tensile strength dan extensibility dari WSN 6 itu lebih rendah. Kemudian protein itu adalah inhibitor dari alfa amilase non-kompetitif yang bisa menjebak polimer pati di dalam jaringannya yang kuat dan elastis. Seiring meningkatnya waktu memasak, beberapa interaksi dapat mengganggu protein, sehingga beberapa molekul protein mulai terbuka. Hal ini membuat terbentuknya struktur yang relatif tidak teratur. Transformasi struktur protein dapat meningkatkan aksesibilitas alfa amilase ke granula pati yang membekak, sehingga dapat meningkatkan kecernaan dari pati. Sebaliknya, ada mie dari keadaan matang yang optimal ke keadaan yang overcook atau terlalu matang, protein ini cenderung melipat kembali dan beragregasi dengan interaksi inter dan intramolekul, sehingga menurunkan kecernaan dari patinya. Hal ini juga dapat dilihat dan sesuai dengan kandungan dari RDS, SDS, serta RS. Lalu ukuran partikel terkecil, jadi tadi ada sebelum ini ada terdapat ukuran-ukuran partikelnya, di mana ukuran partikel terkecilnya memiliki RDS yang jauh lebih tinggi, SDS yang lebih rendah, serta RS yang lebih banyak. Hal ini disebabkan karena proses pengecilan ukuran partikel makanan di mulut dapat meningkatkan tingkat aksesibilitas enzim pencernaan untuk penyerapan yang lebih cepat. Sehingga bisa dilihat di grafik ini juga bahwa ukuran partikel dari WSN yang lebih kecil meningkatkan digestibilitas dari RDS, kemudian pada yang ini juga SDS-nya meningkat, serta pada RS-nya dia lebih sedikit. Baik, yang terakhir adalah bagian conclusion. Yang pertama, waktu memasak WSN yang optimal merupakan 6 menit. Lalu, proses memasak dapat meningkatkan cooking yield dan cooking loss secara stabil. Yang ketiga, sifat tekstur WSN terkait dengan waktu pemasakan yang optimal menunjukkan bahwa besarnya perubahan sangat dipengaruhi oleh pola interaksi antara pati dan protein, mobilitas, dan distribusi air dalam WSN. Kemudian dari analisis optik, mie yang dimasak menjadi transparan akibat dari melting kristal amilopektin. Hal ini juga berdampak pada penurunan warna-warnanya. Lalu yang kelima adalah pencernaan pati dipengaruhi oleh waktu pemasakan, ukuran partikel, serta perlakuan dari enzim. Yang keenam, lama pemasakan lebih berpengaruh signifikan terhadap kandungan RDS, SDS, dan RS dibandingkan variabel ukuran partikelnya. Yang terakhir adalah WSN 6 menunjukkan kadar RDS yang lebih tinggi, tetapi kekuatan tarik yang lebih rendah dibandingkan mie yang over atau undercook. Hal ini menunjukkan bahwa tekstur dan kecernaan pati ini memiliki hubungan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi, siang, atau malam.